Kiai yang paling ganteng namanya. Terima kasih. Saya ngomong orang ganteng matanya katarak. Amin. Ya kan saya bilang, saya itu tersinggung kalau ada mbak-mbak, mas-mas posting foto di media sosial, diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Loh, Pak RW ini wajahnya jelek, ini wajah palsu. Aslinya lebih jelek mama. Nah, dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang laki-laki. Ini saya sampaikan kepada kita semuanya apa? Bahwa pintu taubat dari Allah itu nggak pernah tertutup. Makanya salah satu quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Dan bisa gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapurane Gusti Allah. Jadi saya itu orang yang pede masuk surga Pak Dandim. Saya pedenya kenapa? Karena orang masuk surga itu ternyata itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kenapa saya bilang sama Pak RW, tolong pengajian diumumkan kepada mbak-mbak semuanya. Sekali saja ikut pengajian, ayo. Sebulan sekali atau berapapun kita kesempatan waktu ada, kita ngaji. Siapa tahu waktu yang kita luangkan untuk ngaji ini mendatangkan rahmatnya Allah. Dari semua dosamu, Allah tutup dengan rahmatnya, sehingga dengan pengajian itu kita mendapatkan pengampunannya. Kita nggak pernah tahu. Orang sekarang bilang begini, Gus, apakah amal baik itu kalau diposting pasti riya? Oh enggak. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kamu yakin kamu bisa menjaga hatimu dari pamer, maka amalmu diperlihatkan saja, nggak ada masalah. Sehingga apa? Niatnya untuk ngajak orang lain. Jadi kalau kamu ngaji kayak gini diposting nggak ada masalah, kamu posting. Yang penting kamu jaga hati, niatnya tidak riya, niatnya tidak pamer. Tapi apa? Supaya memotivasi orang lain. Maka saya bilang, ketika kawan-kawan saya seperti Raffi Ahmad atau Halilintar waktu itu posting sedekah di medsos, dibully. Masa sedekah kok diposting? Saya bilang, yang diposting belum tentu pamer, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Karena apa? Sedekah itu terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah, tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ungu biasanya. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu
ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi lam hatim wa nafasin biadadin kulli ma sallu ala Nabi Muhammad. Para pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah yang di rumah dan di Balai RW Sosro Wijayan, dihadiri di tengah-tengah kita Bapak Dandim Kota Yogyakarta, juga ada Pak Kapolsek, dan ada Pak Dan Ramil. Ini Dan Ramil tuh, Pak Koyo Kiai. Dan juga ada Kepala Suku Sosro Wijayan, Pak RW, RW seumur hidup, yang alhamdulillah nggak mati-mati. Serta mbak-mbak yang saya cintai, ya saya cintai semuanya ini. Cintaku padamu mungkin tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Yang pertama, izinkan saya minta maaf, sudah hampir setahun Pak RW ya, saya tidak mengunjungi tempat ini karena telung tahun Mbah Murah ya. Baru setahun yo, kamu kangen sama aku ya. Mungkin hampir sekitar 8 bulanan atau 10 bulanan saya tidak nyambangi tempat ini karena berbagai hal. Tapi alhamdulillah Allah izinkan malam hari ini kita semuanya bisa hadir di tengah-tengah kesibukan kita semuanya, kesibukan mbak-mbak yang mungkin malam hari ini juga sudah janjian sama saya maksudnya gitu loh. Kita oleh Allah dikasih kesempatan terbaik. Mbak-mbak dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, Allah itu ternyata menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk ahli maksiat. Jadi surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat, neraka juga Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Ini kabar baik. Kabar baik. Ini bocoran surga. Allah menciptakan surga untuk ahli maksiat, menciptakan neraka juga untuk ahli maksiat. Maksudnya bagaimana Gus? Ini maksudnya. Allah menciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertaubat. Sementara Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Nah, akan saya ceritakan satu kisah yang saya tadi baca, saya tulis sebelum saya datang ke tempat ini, yang saya berharap cerita ini bisa memotivasi kita semuanya untuk menjadi hamba Allah apapun keadaan kita hari ini. Mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Kan dulu pernah saya sampaikan, mungkin mbak-mbak yang baru ikut ini atau mungkin yang sudah senior, tapi saya yakin nggak ada yang mau kerja di sini selama-lamanya. Nah, saya akan menjadi pegawai di sini selama-lamanya, nggak mungkin lah. Kalau toh kamu mau selama-lamanya, mungkin tamunya yang nggak mau, gitu loh. Masa ngebon. Nah, ninggal KTP matamu. Ninggal KTP. Nah, sehingga kemudian urusan seseorang di akhir kematiannya, di akhir hidupnya, itu menjadi rahasia Allah. Saya selalu katakan apa? Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik. Makanya ini kan nggak tahu masa depannya besok seperti apa. Nggak ada yang tahu. Kalau saya bilang apa? Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu.
Allah sengaja merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kenapa? Karena hidup itu isinya cuma dua, Dok. Suka dan duka. Bagaimana cara menyikapinya? Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Lah ono tamu gue suka apa cita? Suka apa duka? Suka. Berarti lah ono tamu syukur apa sabar? Syukur. Lah tamune merongos? Merongos abape mambu. Duite pas-pasan. Serana pilihane belas. Pak Dan Ramil sering kesini, Pak Dan Ramil? Sering kesini? Oh belum. Belum. Ternyata Pak Dan Ramil belum pernah kesini. Insya Allah ini yang pertama dan nanti dilanjutkan sendiri. Iya. Maka cara menyikapinya cuma dua. Kalau kita mendapatkan suka, bersyukurlah. Kok yang belum apa kayak? Kalau kita berduka, bersabarlah. Samanya kemarin saya pengajian nasihat pernikahan. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Jadi sing lanang elek oleh bojo ayu, bersyukur. Sing wedok ayu oleh bojo elek, bersabar. Jadi sesuk sing lanang mlebu surga mergo syukure, sing wedok mlebu surga mergo sabare. Nah, sehingga kemudian apa? Berangkat dari syukur dan sabar nanti kita akan berproses senantiasa pada jalan yang benar. Jadi para hadirin sekalian yang saya muliakan, bagaimana kemudian Allah itu mendesain hidup sedemikian indahnya. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan Allah memberikan kesempatan bagi kita yang dianggap ahli maksiat itu sampai ajal menjemput kita. Saya mau cerita bagaimana kemudian Nabi Musa satu saat diperintah oleh Allah untuk mengurus jenazah laki-laki yang menurut kacamata manusia ahli maksiat. Jadi ada ahli maksiat yang orang sekampungnya nggak mau untuk memelihara jenazah itu. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang paling gagah, tuh. Nabi yang paling gagah itu namanya Musa. Kalau nabi yang paling pintar namanya Khidir. Nabi yang paling kaya namanya Sulaiman. Nabi yang paling ganteng namanya Yusuf. Kiai yang paling ganteng namanya. Terima kasih. Saya ngomong orang ganteng matanya katarak. Amin. Ya kan saya bilang, saya itu tersinggung kalau ada mbak-mbak, mas-mas posting foto di media sosial, diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Iya. Loh Pak RW ini wajahnya jelek, ini wajah palsu. Aslinya lebih jelek mama. Nah, dinukil dari riwayat hadis dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus jenazah seorang laki-laki. Ini saya sampaikan kepada kita semuanya apa? Bahwa pintu taubat dari Allah itu nggak pernah tertutup. Makanya salah satu quote Gus Miftah yang paling viral di bokong truk apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Allah lebih luas dibandingkan lautan. Jadi sak gede-gede ini dosamu, luwih gede pangapurane Gusti Allah. Jadi saya itu orang yang pede masuk surga Pak Dandim. Saya pedenya kenapa? Karena orang masuk surga itu ternyata itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kenapa saya bilang sama Pak RW, tolong pengajian diumumkan kepada mbak-mbak semuanya. Sekali saja ikut pengajian, ayo. Sebulan sekali atau berapapun kita kesempatan waktu ada, kita ngaji. Siapa tahu waktu yang kita luangkan untuk ngaji ini mendatangkan rahmatnya Allah. Dari semua dosamu,
Allah tutup dengan rahmatnya, sehingga dengan pengajian itu kita mendapatkan pengampunannya. Kita nggak pernah tahu. Orang sekarang bilang begini, Gus, apakah amal baik itu kalau diposting pasti riya? Oh enggak. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kalau kamu yakin kamu bisa menjaga hatimu dari pamer, maka amalmu diperlihatkan saja, nggak ada masalah. Sehingga apa? Niatnya untuk ngajak orang lain. Jadi kalau kamu ngaji kayak gini, diposting nggak ada masalah, kamu posting. Yang penting kamu jaga hati, niatnya tidak riya, niatnya tidak pamer. Tapi apa? Supaya memotivasi orang lain. Maka saya bilang, ketika kawan-kawan saya seperti Raffi Ahmad atau Halilintar waktu itu posting sedekah di medsos, dibully. Masa sedekah kok diposting? Saya bilang, yang diposting belum tentu pamer, yang tidak diposting belum tentu ikhlas. Karena apa? Sedekah itu terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ungu biasanya. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh nemen. Nah, maka kemudian apa? Kita tidak bisa menilai seseorang itu baik dan buruk hanya dari kacamata manusia. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Ketika malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dirinya sudah bertaubat, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, tetapi mata kamu tidak pernah melihat. Gak bisa. Saya itu kalau ada orang malam ketemu saya dalam keadaan mabuk, besoknya saya pura-pura lupa. Karena bisa jadi setelah dia mabuk, dia minta maaf sama Allah. Ya Allah, tadi malam saya mabuk. Mboten kata kok Allah namung toying. Nah, sehingga kemudian apa? Kepada manusia lain hendaknya kita berhusnudon, bahwa manusia itu baik. Kalau kepada dirinya sendiri justru dia harusnya suudon. Kalau kita kan kebalik, suudon kepada orang lain, husnudon kepada diri sendiri. Makanya kemudian muncul bahasanya Gus Miftah apa? Jeleknya manusia itu selalu saja menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut, tapi kalau kita salah membela diri. Ini yang gak benar. Tapi jangan kemudian ini dijadikan dalil lah ngono aku salah ra apa-apa sing penting gak usah membela diri. Ya kuwi cangkem bosok. Bukan seperti itu pemahamannya. Maka perintah Allah kepada Nabi Musa ini membuktikan bahwa kita tidak boleh suudzon kepada siapapun, termasuk kepada ahli maksiat sekalipun. Nah, kemudian apa? Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah ini datang ke sebuah kaum ini, mencari siapa laki-laki yang mati itu. Dicari sama Nabi Musa. Begitu dicari ke tengah kampung, ditanya, jenazah orang ini kemana? Ketika Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kata Allah, di suatu perkampungan ada seorang laki-laki mati. Tolong kamu cari, kata Allah. Begitu dicari sudah tidak ketemu. Ternyata apa? Laki-laki ini sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jenazahnya dilempar ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Karena menurut kaumnya, laki-laki ini adalah laki-laki yang ahli maksiat, banyak dosa. Dilempar, Pak. Tapi coba Anda lihat, hebatnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ngurus langsung jenazah ini. Musa ketika mendapat perintah dari Allah langsung jawab, siap dan 86 laksanakan. Wah. Kalau di Sarkem beda dan siap dan 69 laksanakan. Wah. Masuk matamu. Saya kemarin ditanya dalam pengajian, Abah, bagaimana cara membahagiakan pasangan? Oh gampang, membahagiakan pasangan cukup dengan 70 cara. Satu shopping, sisanya 69. Wah.
Karena cewek itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Loh kan, cewek hobinya cuma itu toh? Ngemil, ngemol, ngomel. Makanya cewek sekarang kalau suruh nyari cowok, pilih mana? Good looking apa good rekening? Pasti pilih good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya glowing. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong-gomeng. Nah. Tapi saya pesan sama mbak-mbak, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Mending kapalan meletek-meletek. Sopo jenenge? Yatemi. Yatemi dia. Oh kan. Yatemi. Legenda Sarkem, Yatemi. Kalau kemarin siang saya pengajian di Semarang, di Bandungan, kota sejuta purel. Mangkuburel. Jos. Sehingga ketika jenazah ini tidak ditemukan, Nabi Musa bertanya sama orang-orang kampung, kenapa jenazah itu dibuang ke tempat sampah, kata Nabi Musa. Apa jawaban orang-orang kampung itu? Orang-orang kampung jawab begini, Musa, dia itu ahli maksiat, dosanya banyak, hidupnya diselimuti dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini kacamata manusia. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari jenazah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begini? Kenapa orang-orang itu mengatakan jenazahnya ini orang jelek, tapi kok Allah mengatakan baik? Coba sekarang kalau saya mau tanya sama mbak-mbak saya di sini, Dok, kalau kamu disuruh milih, kamu pilih mana? Baik di mata manusia, jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia, baik di mata Allah? Kalau saya disuruh milih, saya milih baik di mata manusia dan baik di mata Allah. Iya. Kalian itu tak kasih tahu ya, Dok ya. Kalau berdoa itu jangan minimalis gitu. Kita itu doanya minimalis. Ya Allah, saya punya suami jelek nggak apa-apa. Ya Allah, yang penting soleh. Salah. Doanya bukan begitu. Ya Allah, saya punya suami tampan nggak apa-apa. Ya Allah, yang penting soleh dan kaya. Ya Allah, ngono loh. Ucapan nang yo ngono ndungone kok minimalis. Ya Allah, kula duwe bojo elek ora apa-apa. Sing penting solehah. Salah. Engko akhirnya oleh bojo solehah tapi cangkeme merongos. Sopo? Yatemi. Saya kemarin marah di Semarang kan. Ada pemilihan kepala daerah atau apa itu kan biasanya nyuap rakyat. Rakyat diamplopi 20.000. Puncaknya ketika pemilu tahun kemarin itu ada calon anggota DPR bikin amplop 20.000 per amplop. Sebanyak berapa amplop tuh? 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000. Itu untuk nyogok suara rakyat 5 tahun. Saya bilang, ning Sarkem sing paling murah iki sak jam 200.000. Suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti Sarkem luwih larang daripada suara rakyat. Hidup Sarkem. Hidup Sarjono. Ini ngawal saya ngaji lama banget ini. Nanti rupanya kayak Angelo, ya kayak apa? I love you full Sarjono. Kita doakan Pak Sarjono masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Nanti silakan Bapak yang ada di sini siapkan pertanyaan ke Gus Miftah. Satu pertanyaan tak kasih uang 300.000. Wah, luwih larang daripada suara rakyat. 5 tahun 20 ya. Mau tak kono nduk, tak kayak duit. Nah. Halo kenyang gitu tambahin. Kok kayak aku tamumu yo. Tambahin.
Emangnya aku cowok apaan? Kurang ajar, tambah hibah. Kowe iki takon tak jawab tak sangoni kok cangkemmu cerewet. Kowe lek karo aku aja nyang-nyangan. Kan kudune gratisan. Tapi saya itu udah berkomitmennya semenjak meninggalnya almarhum Gunjek, saya nggak pernah masuk ke Sarkem kecuali pas pengajian. Kalau dulu zaman almarhum Gunjek itu saya kosong malam ke sini beli pecel lele sama almarhum dibagi-bagi ke mbak-mbak. Itu biasa dulu. Tahun berapa dulu? Tahun 2000-an. Nah, setelah itu, setelah beliau meninggal, saya nggak pernah datang ke tempat ini kecuali pas pengajian. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Banyak inginnya matamu, banyak inginnya. Banyak inginnya. Kan saya dulu bilang toh, di Belanda saya tanya wartawan, Gus, kalau ketemu mbak-mbak cantik pengen apa enggak? Ya pengen. Matamu jingga-jingga gitu. Terus gimana Gus? Ya ngempet. Masuk kiai nyang-nyangan. Nanti Pak Dande masih mau pulang toh? Apa di sini Dan? Oh, John Dan. Nah, akhirnya apa? Nabi Musa penasaran. Ini menurut manusia jelek, kenapa kok menurut Allah itu baik? Jadi kalau disuruh milih, Dok, baik di mata manusia, jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia, baik di mata Allah, tentunya kita milih walaupun jelek di mata manusia, tapi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim yang paling baik adalah Allah. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa mencari informasi apa yang menjadi kebaikan dari orang ini sehingga kok Allah mencintainya. Ternyata usut punya usut, ada beberapa amalan terakhir yang dilakukan oleh ahli maksiat ini. Sehingga kemudian apa? Amalan terakhir inilah yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Makanya kalau kamu hidup itu yang dicari gak usah banyak-banyak, rahmat sama ridhonya Allah. Saya itu kenapa Dan gak pernah berhenti ngaji kemana-mana? Karena saya gak pernah tahu dari panggung mana rahmat Allah itu berikan kepada saya. Apakah yang datang yang puluhan ribu, kayak kemarin saya di Bantul 25.000 orang lebih, kayak di Lampung dihadiri 20.000 orang lebih. Kemarin saya di Taiwan Dan. Hari Minggu kemarin, pas minggu ini saya pengajian di Taiwan, di kota Changhua, yang hadir 15.000 orang. Saya pengajian ada 5 orang naik panggung, 1 orang Indonesia, 4 orang Taiwan. Langsung masuk Islam saat itu juga 5 orang. Sehingga tahun 2023 ini Dok, belum sebulan saya sudah menuntun mu'alaf 10 orang. Baru Januari. Pak Sarjono mau dikafirkan? Nah, aja. Pokoknya sareko dia sepenting husnul khatimah ya Pak Sarjono ya. Maka kita doakan Pak Sarjono panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Sarjono hidup sendiri. Yeah. Aku tahu Pak Sarjono pacarnya siapa. Ini iya. Oh yang punya musola. Alhamdulillah. Oh ya, ini sebelum kita lanjutkan para pemirsa, saya tadi meninjau musola. Yang musola ini dulu jadi perkenalan saya dengan Sarkem ini, dengan Pasar Kembang. Yang dulu Bu, awal-awal tahun 2000 saya sering ke sana. Kita sholat setiap malam Jumat. Kemudian puncaknya ketika ada 5 mbak-mbak ngikuti saya ke musola itu. Dan di situ pula saya kenalan pertama kali dengan almarhum Gunjek. Nah, rencana Ibu musolanya mau diwakafkan. Ya, saya pinjam mic-nya boleh nggak lagi mic? Sebelum dilanjutkan, Ibu agak sini Bu. Para pemirsa, kita akan menyaksikan Ibu siapa namanya? Bu Haji? Haji Punarsih. Haji Punarsih. Pupun. Iya. Bu Haji Pupun yang punya musola itu, tanahnya dan bangunannya. Agak dekat Bu. Kayak megang mic gitu Bu. Iya, megang mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Bu Hajah Pupun Punarsih.
Haji tahun berapa, Bu? Tahun 13. 13. Oh, tahun 2013. Sandat mateng loh ya. 2013. Ibu tinggalnya di mana, Ibu aja? Di sebelah musola itu. Tanahnya, rumahnya di situ juga. Tinggal sama siapa di situ? Oh, sendiri. Yang megang Mas Angga aja. Nah. Rencana musola itu sama Ibu mau diwakafkan untuk komplek kita. Nggih. Ya, nanti kita buat suratnya, Bu ya. Surat pemberian wakaf dari Bu Hajah Pun Narsih. Nanti ada yang menerima. Nanti saya mohon izin, Bu, nanti musolanya mau saya rehab yang bagus. Musolanya bagus. Nanti saya nggak janji, kalau musolanya sudah bagus, saya ganti plafonnya, nanti kita kasih karpet macam-macam. Nanti satu saat Gus minta ada waktu di Jogja, subuh atau malam saya kesini. Saya mau ngajak mbak-mbak sholat. Mau nggak? Coba hari ini yang nggak punya mukena ngacung. Nanti saya kirim. Lanang ngacung apa yang mau kena kok lanang? Nanti yang belum punya mukena silakan daftar ke Pak Sarjono. Nanti Gus minta belikan mukena sama Al-Quran. Itu hadiah, bukan mas kawin ya. Nah, mas karo sak meneh balik jebol boyok gua. Coba yang sekarang nggak punya mukena atau mukenanya sudah jelek mau ganti ngacung. Nanti didaftar sama Pak Sarjono sama Bu Narsih ya. Jadi Bu, terima kasih pemirsa, kita saksikan bahwa musolanya yang dulu dibangun dan tanahnya Bu Narsih, alhamdulillah malam hari ini diwakafkan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk Bu Narsih. Moga-moga jadi wasilah dan jalan rahmat Allah untuk Bu Narsih. Besok kalau Bu Narsih masuk surga, Gus Miftah belum ada, tolong dicari. Kalau Pak Sarjono jarki wae. Nanti insya Allah dan ya sama Pak Dandim akan kita rehab musola itu supaya menjadi lebih layak. Tapi pesan saya satu, mbak-mbaknya kalau ada waktu sholat di situ, ya. Mbok maghrib kayak, mbok sedino pisan kayak dimakmurkan. Nanti musolanya sudah tak bangun bagus, kamu nggak mau sholat di situ. Lah nanti insya Allah sebelum Ramadan saya mau cari waktu malam kayak dulu saya kesini atau mendekati subuh itu kita sholat subuh berjamaah di sana. Ya. Makanya nanti yang belum punya mukena, belum punya Quran bilang sama Gus Miftah, semuanya tak kasih Quran dan mukena. Nah itu. Tinggu ke sholat, malah tinggu lemeh. Sangelang. Kok geding aku. Sehingga besok kalau kamu di alam kubur ditanya sama malaikat, man robbuka, kula melu ngaji karo Gus Miftah, malaikat. No. Orang kaya Pak RW, man robbuka, malah jawab kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya, kia bok malaikat cangkemmu Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini calon penghuni surga. Nah, cangkeme. Nah, kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab. Nah, anasira umum. Kalau saya badannya panas. Nah, kalau sering durike sing panas otaknya. Karena pikiran yang kotor itu berangkat dari sesuatu yang bening. Iya. Baleni mbahmu balik. Pokoknya kalau ini semangat, nanti kita yuk sebelum Ramadan kita buat yang besar. Bila perlu di Abu Bakar Ali. Tapi Bapak teko kabeh. Saya itu membelain kalian di mana-mana itu. Ketika orang ngomong bla 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 bla, coba kamu lihat di medsos. Yang paling belani mau Gus Miftah. Karena saya berharap kita besok masuk surga bareng-bareng. Kayak kemarin kalau kamu pernah lihat medsos di TikTok, di Instagram, dan ada LC Purel dari Banjarmasin. Ngefans banget sama saya. Di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Aduh. Ownernya WA saya, Gus boleh video call sebentar nggak? Ini sama-sama anak-anak.
Begitu video call, Gus, saya ngefans sama jenengan. Dok, kenapa di atas payudara kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah bilang ketika pengajian, ternyata dulu pindah dari Jogja nih. Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Langsung aku nyanyi. Begitu sulit, lupakan silit. Makanya sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan saya bilang ini betul loh. Suatu kalau ngomong di luar sana lonta, saya bilang saya nggak pernah menyebut itu kepada mbak-mbak saya. Kan nggak pernah Bu ya. Siapa yang sering ikut pengajian Gus Miftah di sini? Pernah nggak Gus Miftah bilang para londe rahimakumullah? Nggak ada ceritanya. Contoh barusan nggak ada. Karena bagi saya kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bersama di dunia bertetangga di surga. Nah, besok surgane Pak Danem nak delok. Wow, Danem ini surga tak enceng kamare. Iya. Pak Danem lagi ngapain? Jike-jike. Kalau kamu bisa nggak mungkin saya surga sama aku. Masa kamu lihat aku kelon? Nah, survei di sini. Makanya besok Laskar Jogja, Laskar Oraji itu Abah masuk surga tak ajak. Nah ya kuwi Laskar itu tugasnya survei. Jadi seorangnya Abah masuk surga, surganya disurvei karo Laskar. Surga siap, Abah masuk, Laskarnya metu meneh. Terus lumayan lah survei kok. Nah, ternyata amalannya apa? Mbak-mbak, dengerin ya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah minimal seperti orang ini. Walaupun kita ahli maksiat, kita masih punya kesempatan seperti ini. Amin. Coba dengerin. Ketika Nabi Musa bertanya, apa hebatnya laki-laki ini? Sehingga ketika menurut manusia dia jelek, tapi menurut Allah kok dia baik. Ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki ini berdoa 3 hal. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya. Pamer apa? Kan emang bagus. Ya udah dibalik. Saya gede. Enggak. Ini cuman emas. Ini cuman emas kok, emas asli. Gitu aja. Sande, saya punya teori baru. Diam itu adalah emas. Makanya kalau para istri minta emas kita, diam. Bagi mas-mas di sana yang gak punya dana kenakalan, ingatlah waktu adalah uang. Jadi kalau udah LC minta uang dikasih waktu. Masuk deh. Apa 3 doa yang dikumandangkan oleh ahli maksiat ini sebelum meninggal dunia? Yang pertama, laki tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya saya tulis dalam kitab itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya. Sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Jadi dia mengatakan, sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan itu walaupun aku melakukan kemaksiatan itu. Makanya coba, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi Allah membenci perbuatan dosa. Yang dibenci bukan pendosanya. Saya ulangi, Allah itu benci perbuatan dosa, bukan pendosa. Makanya semaksiat-maksiat kamu, tolong hatimu jangan nyaman. Jadi yang bermaksiat tubuhmu, hatimu jangan membenarkan kemaksiatan itu. Hus ora apa-apa. Duit haram, halal haram, hantam banget. Ya halal ya halu. Misalnya. Kamu terpesona sama aku ya. Kayaknya janda dia. Saya ulangi doanya, Dok. Coba kamu ingat-ingat. Kalau nggak sama persis dengan redaksi ini, kamu minimal kalau berdoa hampir seperti ini ya. Setiap malam. Wahai Tuhanku,
Sesungguhnya engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Dia hebat. Dia tidak menyalahkan iblis, dia tidak menyalahkan siapapun. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang berdosa itu harus sadar diri bahwa walaupun dia bermaksiat, kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah. Hatinya jangan membenarkan. Makanya saya bilang, orang minum, mabuk itu urusanmu. Tapi kalau Anda mengatakan mabuk ini halal, caranya bagaimana? Dimulai dengan mengucapkan bismillah. Ini dosanya double kuadrat. Seharusnya apa? Kalau kamu minum di dalam ruang karaoke, ya itu urusan cangkemmu. Tapi jangan mengatakan itu mabuk islami. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Tamunya pergi, subhanallah, nggak ngetip innalillah. Ini salah gitu. Perbuatan dosa yang kamu lakukan, jangan sampai menutupi hatimu dari kebenaran. Makanya dulu saya sempat dibully apa enggak? Gara-gara saya ngomong begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Artinya apa? Bisa jadi kamu semuanya ahli maksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Jangan membenarkan perbuatan yang salah. Wes kelakuane bosok, gaweane mabuk, nakal, hatinya mengatakan hurra popo, itu salah. Makanya nyuwun sewu, kebaikan seseorang itu tidak diukur dari fisiknya, tapi dari dalam hatinya. Pengen loh, kamu malam habis bermaksiat umpamanya, habis bekerja, kamu pulang mandi, kamu niati mandi taubat, ya Allah kula bertaubat, sholat subuh 2 rakaat. Tapi nanti malam saya kerja lagi Gus, nggak ada urusan. Tetap jangan berhenti sholat, jangan berhenti taubat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Tetaplah taubat, tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Coba saya minta, apalagi besok mau sholatnya tak bangun yang bagus, keren lah. Besok dindingnya mau tak bikin yang bagus, tak kasih kaligrafi. Bila perlu ndase PRW dipasang neng kono. Coba, begitu kamu selesai bekerja, umpamanya kamu selesai karaoke habis mabuk malam, pulang ke kamar, mandi, ya Allah saya niat taubat. Orang apa-apa. Malam masih kerja lagi, ya besok pagi mandi lagi, taubat lagi. Jadi sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat, sampai malaikatnya geleng-geleng kepala. Ini jadi menungso model apa? Jadi begitu kamu sholat pagi hari, ya Allah saya niat taubat lillahi ta'ala, biar berbabur pegang mukena dari Gus Miftah sholat Allahu Akbar. Begitu kamu sholat, malaikatnya teriak wow. Malamnya kamu neng room, buka didik, jos. Malaikatnya bengok, weh. Malaikatnya bengok, kok geting aku. Oh kurang ajar, masuk malaikatnya hipertensi gitu. Masuk malaikat hipertensi. Memang ya temi. Jadi adik-adik pahami ya mbak-mbak ya. Saya tidak ada urusan dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, tapi saya punya urusan untuk mengingatkan kamu, hatimu jangan sampai kehilangan Allah. Aku duwe hak apa untuk ngelarang awakmu? Enggak ada punya hak saya. Saya pengajar hanya menyampaikan ini loh, kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang masih bisa kamu lakukan walaupun kamu ahli maksiat. Seminimal mungkin kamu bisa lakukan itu. Makanya kalau ada umpamanya pengajian seperti ini, temenmu diajak, yuk ngaji, alah, koyong ini kok ngaji. Itu adalah tanda-tanda hati yang mati. Tapi begitu kamu diajak ngaji, ayo besok ngaji kalau Gus Miftah kalau apa, yuk mangkat. Berarti apa? Hatimu gak pernah mati dari rahmatnya Allah. Dan terbukti malam hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah.
Ku tenan, lak mau nggo njaluk mau kena, njaluk aku pengen jilbaban Gus tak tukok iki. Wis to. Waton kowe ra njaluk tak rabi gitu. Lah njaluk dirabi mumet ndas kuwi. Karena sorry ya, saya tipe suami yang setia. Setiap saat kemada-matamu. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Cici ya, ingat-ingat ya. Hatinya tetap membenci kemaksiatan, walaupun bodinya bermaksiat. Iling-iling yang pertama. Begitu Bu Narsih? Iya. Bu Narsih pengajian yang paling nyaman sedunia. Duduk depannya Gus Nah tungkae selonjorke. Iya. Oh, asam urat. Oh, kalau asam urat tak tambani. Nanti Bu Narsih pulang cari gula batu. Gulane diwenehi ke asame, watune nggih nutuki urate ya. Pemirsa BTV dan mbak-mbak yang saya muliakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Eling-eling itu ya. Wes kowe karo kipas-kipas ra apa-apa. Kan ya pakai jilbab panas ya lumrah. Namanya wanita tahan sumuk. Kamu kenapa sih? Gitu. Kamu tak sempurna ya? Kamu nanya. Wih, tak koning udah tipnya berapa mbak? Kamu nanya. Kampleng pisan ada. Kamu dijaga. Tamu yang datang itu bukan suamimu tapi suaminya orang. Ono tamu karaoke nyangkat HP, angkat telepon bojone kok kamu cemburu. Kono angkat. Lah wong bojo-bojone dhewe kok kamu baper loh. Wongnya ya teko iya. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Oh Bu Haja pun arsih. Wes nyiri aku karo Bu Haja iso wakaf mushola subhanallah alhamdulillah. Awake dhewe mesti iso lho keren iki insyaallah. Oh, padahal dipikir sewake guru melarang matamu ngawur. Kurang ajar. Musolane sewake guru melarang. Mumet dasu. Sumuk ada apa be? Mabok arma jaluk blangkone 900 juta gitu katanya. Blang sandase matamu kan ndase. Kurang ajar. Blangkone 900 juta sandase. Wedus itu. Katanya pengajian dengan kiai paling nyantai sak donya iki mun ngene iki. Saya itu santai, saya itu suka merosting orang dan orang boleh merosting saya. Jadi ya fair-fair saja. Jadi kiai itu jangan sok semuci. Kayak kemarin ada kiai yang membuli saya. Jadi Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Ternyata malah orangnya kena kasus asusila. Memperkosa 11 santri dan 4 ustadzah. Maka saya bilang, ya mungkin Deddy Corbuzier masuk Islam salah jalan, tapi tidak salah lubang. Lubang yang salah. Kenapa kok ada perilaku oknum tokoh agama seperti itu? Dua kemungkinan. Satu, nakalnya telat, atau yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Betul mbak? Kadang-kadang. Mana wong ngajuk malah backsone lato-lato. Tolong para suami siapkan lato-lato di rumah. Sehingga ketika istrimu cerewet, kamu bunyikan. Lomba lato-lato dengan cangkem cerewet. Kok dia adek-adek tetap cerewet gampang. Tatap ke cangkeme. Iya, ngono lho Dana. Gua tau Pak Dandem ning kantor galake ra ning umum. Ning omah karo bojone ya iki ya. Aku hooh dan wong lanang iki. Wong lanang ini di luar kayak harimau.
Nang omah kaya kucing. Kemudian yang kedua apa? Sang lelaki ini juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Meski demikian, ia juga pernah berada sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik yang banyak dosa. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang ketika bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Ini seperti pengajian malam hari ini. Mungkin kalian berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Tetapi di hati kamu harus kamu tanamkan, saya lebih bahagia ketika ketemu dengan orang soleh. Pak Soleh mbahmu, Pak Soleh. Dengan orang baik. Jadi bahasanya itu, sak nyaman-nyamanku di room karaoke, ternyata aku lebih nyaman ketika datang di tempat pengajian. Bisa nggak hatinya seperti itu? Hey, bro, sis, itu saja yang Allah minta. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang baik dibandingkan saya ketemu orang fasik. Ya Allah, lingkungan saya memang buruk, tetapi ketika ada lingkungan yang baik, saya ketemu dengan orang baik. Saya cinta ya Allah. Makanya apa? Uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Rumangsani kamu salah, bertemulah dengan orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Tak kasih tahu loh, ini sering tak ceritakan. Ada fan-nya Gus Miftah dari Kalimantan, hamil 3 bulan setelah menikah. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap kali tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Gus Miftah. Untung itu pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau yang hamil anak Sarkem, kok ngelindur Gus Miftah, orang pasti curiga. Jangan-jangan saya ngetengi Sarjono. Ya. Akhirnya apa Dok bilang apa? Pak, Mbok ke Jogja. Anaknya bilang sama bapaknya, ngapain Dok? Minta video greeting ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah. Bapaknya cuma punya uang 500.000 Dok. Akhirnya berangkat ke Jogja, sampai Banjarmasin, uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang dan nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, bahwa hanya gambar saja bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kamu cinta Kanjeng Nabi. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Kan Gus Miftah dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil sedot WC. Raiku tak kandani. Apa rumangsane raiku rupane kaya kloset, tak ngira paham. Sesuk ana merek kloset jenenge GM. Gus Miftah. Dadi men bapak ngedet kelingan raiku. Akhirnya apa yang terjadi, Nduk? Truknya didatangi, disamperin. Pak, ini truknya siapa? Truk saya, Pak. Mau kemana? Mau pulang ke Magelang. Loh, kok Bapak? Kenapa di sini? Saya pengen ke Jogja, tapi uang saya habis. Ke Jogja kemana? Saya pengen ke dalamnya Gus Miftah. Lah saya melihat truk jenengan kok bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Lah jenengan saya fan-nya Gus Miftah. Kenal? Enggak, tapi saya senang dengan Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa, Le? Pak, yuk ikut truk saya antar ke rumahnya Gus Miftah. Coba, itu hanya gambarnya Miftah. Apa meneh lak ning atimu ana gambare Kanjeng Nabi. Syok. Ana gambare wong saleh. Pasti dapat pertolongan. Ini orang lihat truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah saja dapat syafaat. Sehingga dia nggak punya uang bisa ke Jogja. Bahwa syafaat itu nyata. Maka orang-orang yang meragukan syafaatnya Kanjeng Nabi itu salah. Dan ternyata jalan mendapatkan syafaat itu apa? Seneng dengan orang baik. Milo saya elek-elek munduk, please. Cintailah orang-orang baik. Cintailah kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa?
kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang baik. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua. Tadi dia bilang begitu, wahai Tuhanku. Dia bilang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Doa terakhir yang dipanjatkan oleh lelaki itu adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan kepentingan orang soleh dibandingkan orang fasik. Dulu saya pernah buat survei begini. Ternyata orang yang dianggap jelek itu, Bu, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mbak lihat jam ya, kamu reserve ya. Jangan lihat jam dulu. Sabar, tamu di WA. Sabar ya Om. Aku lagi handle Gus Miftah. Sabar enggak sabar. Tamu disabar, sabar ya Om. Orang sabar itu disayang Tuhan. Sabar niku mboten nenten wates ya Om, sing diwates mung kulon progo. Sabar nduk, sabar. Bentar lagi nduk. Tamu insya Allah bersabar. Kalau nggak sabar langsung aja suruh handle malaikat Israel alaihissalam. Silakan 3 orang penanya habis ini siap-siap. Tak kasih uang. Santai. Kiai Suki. Urong. Dulu saya membuat survei begini Dok, bermakna ya, yang belum pernah dengerin. Ternyata orang yang dianggap banyak dosa sekalipun itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh rungokno ini. Ono kiai berjalan sama germo. Ono tamu datang. Ono kiai karo germo. Kira-kira yang dicium tangannya oleh tamu yang datang germo apa kiai? Tetap kiai. Itu menunjukkan apa? Orang yang dianggap jelek sekalipun masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Padahal kalau dilihat dari kepentingan, lebih menguntungkan germo dibandingkan kiai. Satu. Yang kedua, saya pengajian di sini, ada tamu datang. Padahal pengajian belum selesai. Mereka ndelik, waduh, jangan pengajian gue sebentar, isin aku ndelik. Orang mungkin dia teriak-teriak, Gus, aku main ngelonde. Nggak ada. Wallah nggak ada. Berarti apa? Dia masih malu ya. Dan ternyata salah satu tanda kebaikan seseorang itu ketika dirinya masih punya sifat malu. Dok, malu. Minimal kamu malu sama Allah. Gak usah malu sama saya. Malu sama Allah. Nah kemudian yang terakhir, doa dari laki-laki ini apa? Wahai Tuhanku, seandainya engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang. Sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Maka kamu bilang, ya Allah, sejelek-jeleknya saya ya Allah, tolong ampuni saya. Karena kalau engkau ampuni aku, berarti Allah, berarti Nabi senang, Kiai senang, orang soleh senang. Tetapi kalau engkau nggak mengampuni aku, setan senang, iblis pun senang. Saya doakan semuanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Siapkan pertanyaan, kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah tawassalna. Wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada pertanyaan? Namamu siapa? Risma. Risma. Risma, remaja Islam Masjid. Iya. Risma dari mana aslinya? Asli. Wonosobo. Wonosobo. Iya enggak? Bukan bawahnya. Oh, bawahnya. Bandungan matamu Bandung. Kulina. Pertanyaannya apa Risma? Anu nek pas. Anune sopo? Kan Tarik napas panjang 1 jam baru dikeluarkan. mati Bapak. Oh, mati. Posisinya kan masih rada ndoyong kuwi to, terus kita Rada apa? tuh ndoyong. Mabuk. Habis kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat kali ki ya ndoken toh Pak. Boleh.
Begitu selesai, kamu langsung wudhu, sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rasa melu. Berarti kan nambah dosa loh. Apa nak? Enggak Nambah dosa. Enggak. Justru dosa lah kowe ra sholat. Tetap sholat ya, Nduk ya. Ya. Nah, mandi dulu. Tapi nggak ada istilah mandi besar. Nggak ada mandi besar dari alkohol. Mandi besar itu karena campur. Baik dengan suaminya maupun suaminya orang lain. Ya. Ya ikut toh. Tapi ya coba bayangin Gus Miftah. Mau bayangin jambakin rambutku. Kok kamu malah histeris gitu? Kamu ngebayangin ya? Jangan dong. Pak. Ternyata aku tidak suci dalam bayanganmu. Wudu, sholat. Udah. Sama aja. Sholat biasa, usolli, fardhu subhi, rakaat ini, selesai. Gak apa-apa. Setelah itu wirid, bila pun baca Quran. Lah lebih dosa lagi kalau kamu sudah doyong ora sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu Berarti itu nggak usah sholat tobat bareng loh. Apa? Nggak usah pakai sholat tobat. Ya kalau bisa sholat tobat. Kalau nggak bisa langsung sholat subuh. Minimal jangan meninggalkan sholat wajib. Bangun siang duhur, sholat meneh. Loh, coba beratnya sholat di mana? Aku mau tanya sama kamu Risma. Ya. Kamu masuk kerja jam berapa sih? Jam 9. Loh, kan berarti bareng Isya toh? Iya. Kudune subuh, maghrib, duhur, asar sampai Isya kan harusnya terjaga. Duhur belum bangun bos, ngantuk. Yo lah, kowe ra iso tangi tak dongake muga-muga ra iso tangi sekalian. Jojo. Terbangun sholat sambil makan. Gitu Risma ya? Ya. Tetap sholat walaupun Doyong. doyong. Rasanya anyar nih. Doyong. Nah, doyong. Ya Risma, 300.000. Ulah walah. Gak usah salaman aku udah wudu. Mayan, 300.000 tanpa doyong-doyong. Nah. Mana tadi yang kedua? Yang kedua tadi siapa? Ini Bu E. Kalau ini STNK. Setengah tua nih kemer-kemer. Gus mau tanya. Namanya siapa? Ruli. Ruli. Ya. Kok kayak wong lanang? Ruli. Mbak Ruli dari mana? Asli sini. Asli Sarkem. Oke. Mau tanya Gus. Aku mau jawab. Kalau uang yang kita uang yang kita dapat dari pekerjaan ini itu haram nggak kalau buat keluarga? Kalau saya bilang ya haram ya haram. Nah, kalau kamu nanya halal apa haram saja ya haram. Ya. Nah, terus pertanyaannya apa? Ya itu haram atau? Ya haram. Ayo. Saya nggak mungkin mengatakan haram halal. Ya haram ya haram. Tapi gimana Gus, saya belum punya pekerjaan lain. Lah itu urusan nanti. Tapi kalau kamu ngomong ini halal apa haram ya saya jawab haram. Berarti saya menafkahi keluarga saya dengan sesuatu yang haram. Lah faktanya. Tapi gimana Gus, belum ada yang lain? Berusaha untuk cari yang lebih baik. Ditabung kok salian ini. Kalau kamu nanya halal apa haram, ya jelas. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Saya kira menurut jenengan dhewe umpamane halal apa haram? Haram. Lah iya dene takon rupamu. Liru gitu loh. Lah. Mari coba kamu nabung sambil berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Ruli ingat kata Gus Miftah. Orang itu sering membandingkan antara uang dan waktu. Ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Kamu dengerin. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya. Tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Orang nangis ketika kehilangan uang, tapi tidak pernah nangis ketika kehilangan waktu. Padahal apa? Kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul? Catat. Terima Makasih, kasih Pak Gus. Ruli. 300.000. Enak men golek duit. Makasih Mbak Ruli ya. Ya. Mana yang terakhir tadi? Kalau ini tadi STNK Mbak Ruli, kalau ini STMM. Setengah tua meh modar. Mbak siapa namanya? Bu siapa? Kok gak bunyi Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tahu kenapa Bu Endang pegang mic pakai tangan kiri, pamer gelang. Iya. Iya, ngene-ngene gayane. Bu Endang di sini kerjanya? Enggak. Apa? Saya adiknya yang Oh, adiknya Yanti. Tanya Bu Endang. Tanya kan besok masuk, bukan nggak ada hubungannya ya. Besok kan Enggak usah masuk bulan hubungannya Rajab. sudah, enggak usah tanya. Ada. Oh, Besok kan ada. bulan Rajab. Ah. Nah, yang saya tanyakan di sini tuh bulan Rajab kan Kowe matimu saban ngono. tajak loh. Oh, tajak. Bareng-bareng nanti. Afdolnya puasa Rajab itu dilakukan tuh berapa hari? Dan mungkin mbak-mbaknya juga nggak ada yang tahu doanya ya apa. Tolong Bu Smifa nanti dibacakan doanya puasa Rajab. Kan besok Ini doa mulai. dulu. Yuk, doa masuk bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi ma razaqtana tak ajar. Fi Rajaba fi Rajab wa Sa'bana Sa'bana wa balighna Robalikana Ramadana. Ramadan. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fi Rajaba fi Rajab wa Sa'bana Sabana wa balighna Robalikana Ramadana. Ramadan. Atau ditambahi waghfir lana Warfir lana dunubana. dunubana. Biasanya kalau biar cepat hafal dilakukan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana Lana wa balighna Ramadana waghfir lana. Ayo, dunubana. itu yang terakhir waghfir lana dzunubana itu artinya apa? Ampunilah dosa-dosa kami. Bengok sing banter kaya kowe bengok ning rom lho. Ayo. Allahumma barik lana fi Rajabang Wasabana. nah Allahumma barik lana fi Rajabang wa Sya'bana. Terus wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Robarona. waghfir lana dunubana. Sekali lagi Allahumma Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma duh Gusti Allah, barik lana, mudah-mudahan kau memberikan berkah kepada kami fi Rajab di bulan Rajab, wa Sa'bana dan berikan berkah kepada kami di bulan Sa'ban, wa balighna Ramadana dan semoga engkau sampaikan aku di bulan Ramadan. Amin. Waghfir lana dzunubana dan semoga engkau ya Allah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Kalau niatnya puasa Rajab, dituliskan bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawai Sauma Soma Sahro Rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Nilai ta'ala. Nah, itu hukumnya sunnah. Sepanjang bulan Rajab ini silahkan kamu berpuasa. Terima kasih. Mau nggak usah full sunnah. Nanti kalau full dikira wajib. Nah, mau sehari boleh, mau 15 hari boleh, 3 hari boleh. mau 3 hari boleh. Jadi barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan. Berarti lah kamu puasa 20 hari, 20 bulan. Kalau saya itu kan rajin puasa. Kayak tadi saya mau kesini buka puasa dulu. Kalau saya nggak usah nunggu bulan Rajab, karena Gus Miftah puasanya puasa Dawud.
Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, Gus Miftah juga ndawut. Ya ora kok Ramadan kok ndawut. Ya jewer. Nah, jewer. Endang Bambang, 300.000. Ayan. Nah, sing mburi oman, ora surep. Oh ya temi. Sudah jam 8:30, saya yakin kalian semua mau bekerja. Yuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk. Yang khusyuk kita bersolawat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Para pemirsa BTV di rumah dan mbak-mbak sekalian yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seberapa banyak pun dosa kita di hadapan Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim. Ya Allah ya Maha Kasih, ya Allah ya Maha Sayang. Begitu banyak karuniamu ya Allah. Begitu banyak anugerah rizkimu yang kau berikan kepada kami ya Allah. Bahkan ya Allah, di saat kami bermaksiat, di saat kami bergelimang dengan dosa, diselimuti dengan segala perbuatan salah dan dosa, Engkau masih memberikan rizkimu kepada kami hamba-hambamu. Itu semua ya Allah menunjukkan betapa sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar diri, semua kebaikanmu, anugerahmu, rizkimu senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kesalahan, kami balas dengan kekhilafan. Untuk itu ya Allah, perkenankan kami, izinkan kami malam hari ini ya Allah menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang kami lakukan secara bersama maupun sendiri ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Izinkan kepada kami ya Allah untuk dapat membahagiakan mereka ya Allah. Jangan pernah kau jadikan kami hamba-hambamu yang durhaka ya Allah. Durhaka kepadamu maupun durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami semua yang hadir ya Allah
untuk membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Birrul walidain ya Allah. Kami semuanya punya cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tua kami. Kami semua yang hadir ya Allah mempunyai cita-cita ya Allah, ingin menuntun kedua kaki orang tua kami untuk ziarah Makkah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami ya Allah senantiasa anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, sehingga kami termasuk qurrat a'yun bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah, dengan segala kesulitannya ya Allah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan jodoh dan kesulitan lainnya ya Allah, berikan kemudahan kepada kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, cita-cita dan doanya, kabulkan hajat kami, kabulkan doa kami, kabulkan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala kesalahan itu ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Birahmat, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat ya Allah. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam, mautu salam. 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 Al-Fatihah. Terima kasih. Yuk teriak terakhir. Saksikan terus jalan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.